Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, tokoh dan penemuan. Kita masih fokus pada subtema 1, yaitu penemuan yang mengubah dunia. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. PJOK KD 3.5 atau 4.5, memahami latihan kebugaran jasmani. IPA KD 3.2 atau 4.2, membuat rangkaian lampu seri. Oke, mari kita bahas satu persatu. Menggali informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari teks eksplanasi tentang arus listrik. Ini ada contoh lagi, teks eksplanasi tentang James Naismith. Pernyataan umum ini yang termasuk pernyataan umum, ini di paragraf 1, jadi gambaran secara umum, penjelasnya di paragraf kedua, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Ya, bisa kita pahami bersama-sama. Latihan kebugaran jasmani dalam olahraga untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang pertama adalah latihan kekuatan otot lengan dengan pull up dan push up. Untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, pull up itu yang seperti ini, pakai sebuah tiang. Terus melatih kekuatan otot perut, sit up. Yang ketiga, loncat tegak dan lompat ke depan ke belakang. Ini untuk melatih kekuatan otot tungkai. Lari cepat atau sprint untuk meningkatkan kecepatan. Lari jarak sedang untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Ini ada beberapa jenis variasi sit up untuk anak putri, bisa kita lihat gambarnya. Jadi memang berbeda antara push up untuk anak putri dan untuk anak putra. Ini loncat tegak. Ya, yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan kegiatan adalah pemanasan supaya tidak cedera. Berdoa juga sangat penting juga. Selanjutnya membuat rangkaian seri.
Di pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas apa itu rangkaian seri dan ciri-cirinya. Sekarang kita coba mempraktekkan panduan keselamatan yang jelas. Yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterainya juga baik, tidak berkarat, tidak bocor, tangan bersih dan kering. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Ya, laporan kegiatan ini yang kita gunakan ya. Nama percobaannya membuat rangkaian seri. Tujuannya untuk membuat rangkaian seri dan membuktikan ciri-ciri rangkaian seri seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini alat dan bahannya. Lampu senter 2,5 volt. Ini bisa 2 buah saja sudah cukup. Kalau di sini ada 3 ya, contohnya kita 2 saja sudah cukup. Terus baterai 2, 1 juga tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau 1 nyalanya kurang terang. Kabel sekitar 1 meter, dudukan lampu di sini tidak digambarkan, tapi nanti untuk tempat lampu supaya tidak bergeser-geser ya. Dudukan baterai saklar. Ya, siapkan alat dan bahan, rangkailah secara seri seperti ini contohnya. Jadi lampunya berjejer, nanti lampu itu ditaruh di atas dudukan. Setiap dudukan ini nanti akan dihubungkan dengan kabel. Nanti kabel itu nanti dihubungkan ke dudukan baterai yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti kini kita beri saklar untuk menghidupkan dan menyalakan lampu. Ya, bisa kita coba sederhananya ya, tidak usah pakai dudukan juga tidak apa-apa. Tapi kita harus megangi, paling tidak 2 orang. Satu megangi di bagian baterai, satu megangi di bagian lampu. Ya, karena memang mudah bergeser ini, terutama yang bagian depan sama belakang ini kan karena tidak sama, tidak rata. Terus, apakah lampu pada rangkaian menyala dengan baik? Ya, ini juga harus dipastikan dengan masangnya sudah betul apa belum, sudah kenceng apa belum kabelnya. Jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman. Ini bisa dibandingkan. Penyebabnya apa? Bisa baterainya, ternyata baterai punya teman lebih baru. Bisa kabelnya, ternyata menempelkannya kurang pas, juga bisa. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahan dan perbaiki. Ini trial and error. Berlatih. Kalau ada kesalahan segera diperbaiki. Jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan. Ya, ini ketika tegangan arus listriknya tinggi, terus lampunya itu kecil, ini juga bisa menyebabkan lampunya mudah putus karena terlalu kuat arusnya. Jadi baterainya tidak usah banyak-banyak. Dan yang tegangannya tidak usah besar-besar, paling yang 1,5 volt. Itu untuk percobaan, silakan berlatih. Kalau tidak mencoba tidak akan pernah bisa. Nanti juga teman-teman bisa lihat di video membuat rangkaian listrik ada di Sutrisno Channel. Silakan dibuka di bagian video karena banyak sekali, ada sekitar 200 video yang sudah diupload. Di situ ada cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Sudah dijelaskan. Baik, itu saja yang bisa dijelaskan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan like serta share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.